Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Maurits. Kembali lagi bersama Market di analisa mingguan kita. Di mana analisa mingguan ini minggu terakhir bulan November dari tanggal 24 hingga tanggal 28 November. Bagaimana analisa ini ingin kami sampaikan buat rekan trader semuanya. Karena kami ingin rekan trader ada sedikit gambaran sebelum memasuki minggu yang sangat luar biasa ini. Setelah kita melewati minggu yang lalu, di mana akhirnya non-farm payroll dikeluarkan dan sikap-sikap yang terdapat diambil oleh The Fed yang lebih hawkish, sedikitnya memberikan acuan terhadap kejadian yang akan terjadi pada pasar di kemudian hari. Kita akan bahas bersama-sama rekan trader, tapi seperti biasa, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar satu minggu yang lalu. Rekan trader semuanya, selama satu minggu berlalu, pergerakan yang sangat luar biasa terjadi di pasar, dan seperti biasa kita akan memulai hal tersebut. Rekan trader semuanya, kita akan memulai hal tersebut dari bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Kita lihat, selama satu minggu yang telah berlalu, indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika menembus level 100, dan ini adalah level tertinggi hampir selama 6 bulan terakhir. Ya, sekali lagi, ini adalah level tertinggi selama 6 bulan terakhir. Sangat luar biasa rekan trader. Walaupun secara garis besar apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak bisa dilepas dari bagaimana pasar benar-benar bereaksi pasca pembukaan dari setahun. Yang kedua adalah bagaimana pasar bereaksi menunggu bagaimana data-data yang dikeluarkan dan data non-farm payroll yang terjadi di hari Jumat lalu melandasi hal ini semuanya. Kita bisa lihat bagaimana non-farm payroll ini benar-benar sangat luar biasa, di mana laporan yang dikeluarkan adalah sebesar 119 posisi tenaga kerja baru yang diciptakan sepanjang bulan, lebih dari 50 yang diperkirakan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Selain itu juga tingkat pengangguran kita bisa lihat menjadi 4,4% dari data sebelumnya 4,3%. Dia jauh melesat dari ekspektasi. Tapi secara garis besar kita bisa lihat bahwa dolar mengalami pasang surut setelah rilis non-farm payroll. Dan kalau kita lihat, ini adalah data yang sangat-sangat dinantikan karena akan menjadi acuan untuk pemangkasan tingkat suku bunga di saat rapat pertemuan FOMC yang akan datang. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan rekan trader dari FedWatch, pemangkasan tingkat suku bunga dia kembali naik hingga level 71%. Artinya kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga itu sudah mulai sebesar 71% bisa dilakukan di saat rapat pertemuan FOMC nanti. Nah, ini adalah sebagian dari data yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader semuanya. Alasan dia naik. Bagaimana untuk pound euro USD? Nah, euro USD kalau kita lihat rekan trader, seiring dengan kenaikan yang terjadi pada indeks dolar Amerika, membuat euro USD ini mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dia turun hingga level 1.14963. Walaupun akhirnya ditutup di atas 1.15118 rekan trader. Secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi tidak bisa dilepas dari data-data yang dikeluarkan. Ya, tapi secara garis besar juga kita bisa lihat bahwa perkembangan ekonomi Amerika masih tetap lesu, sehingga untuk menjaga permintaan euro agak sedikit rendah.
Ini adalah suatu data yang memang secara garis besar kita lihat bahwa ekonomi Eropa ini secara garis besar dalam posisi yang genting. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana kelesuan yang terjadi membuat bagaimana Euro USD ini sedikit tertekan dan kita lihat bisa jatuh. Selain kalau kita lihat juga data yang terjadi juga secara garis besar kita tidak bisa pungkiri bahwa data dari Amerika, kalender ekonomi yang membuat hal tersebut penguatan dolar membuat sedikit tertekan pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling ini walaupun setelah hampir seminggu dia jatuh ke level terendah 1.30359, tapi menjelang akhir minggu, hari Kamis, hari Jumat sempat naik juga dan ditutup di seputaran 1.31007. Nah, secara garis besar kalau kita lihat data yang terjadi pada pound sterling ini, dia mendapatkan beberapa traksi positif di 2 hari terakhir setelah penurunan yang sangat moderat. Dan secara garis besar kalau kita lihat juga bahwa data-data retail dari Inggris yang suram ini juga sangat memperkuat taruhan pemotongan suku bunga yang akan dilakukan oleh Bank of England di tengah tanda-tanda meredanya inflasi yang terus membatasi laju pergerakan dari pound sterling. Sedangkan gold, rekan trader, kita lihat bagaimanakah data gold. Gold ini luar biasa. Luar biasa jatuh. Setelah minggu lalu sempat naik ke 4.244. Memulai minggu yang sangat luar biasa, dia sempat keluar dari zona 3.937, tapi dia terus bertempur di antara 4.100 dan 4.000. Oleh karena itu, wait and see pergerakan yang sangat datar pada minggu yang lalu itu adalah impact dari bagaimana pasar bereaksi menunggu data-data yang dikeluarkan hingga pada akhirnya pada hari Minggu yang lalu, Jumat yang lalu, bagaimana bereaksi yang sangat luar biasa terhadap non-farm payroll dan data-data lainnya. Hari Kamis, rekan trader, dan hari Jumat data juga dikeluarkan. Kita bisa lihat emas pada prinsipnya dia bergerak wait and see secara garis besar. Emas ini dia wait and see, tapi secara garis besar pembeli juga buyer juga masih terus menjauh karena berkurangnya spekulasi pemangkasan suku bunga The Fed. Akan tetapi rekan trader harap diperhatikan, spekulasi pemangkasan tingkat suku bunga yang terjadi pada minggu yang lalu itu kan dia berada di seputaran 35%. Data yang dikeluarkan oleh The Fed Watch. Akan tetapi data yang baru saja saya lihat hari ini, itu pemangkasan tingkat suku bunga diperkirakan sebesar 71% pasca data-data yang dikeluarkan pada hari Kamis dan hari Jumat yang lalu. Artinya kan saya bilang bahwa sebelumnya di minggu lalu saya bilang 35% ini kan cuman adalah angka-angka, tapi data realnya itu kan belum masuk. Nah ini dia rekan trader. Data realnya itu belum masuk. Ibarat kalau dalam pemilihan umum di Indonesia ini quick count-nya ini belum semuanya rekan trader. Masih selalu ada peluang untuk bisa naik lagi dan itu terjadi. Sudah 71% pemangkasan tingkat suku bunga. Jadi secara garis besar pemangkasan tingkat suku bunga ini tetap punya peluang besar terjadi. Sehingga kalau ini terjadi, emas punya peluang untuk naik rekan trader. Ini sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader kita balik lagi. Untuk USD-Yen Jepang, kita lihat USD-Yen Jepang luar binasa, naik menembus level 157.851 walaupun hari Jumat dia sempat turun di seputaran 156.333. Nah ini adalah sesuatu data yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat juga secara garis besar pemerintahan terbaru di Jepang mulai merasakan kekuatan pasar keuangan. Namun Menteri Keuangan Satsuki Katayama mengancam akan melakukan intervensi pasar. Hal ini terjadi apabila pasangan USD-Yen Jepang ini gagal diperdagangkan dengan dukungan fundamental yang ada. Oleh karena itu kita bisa lihat di tengah penguatan pada minggu akhir hari Jumat lalu agak sedikit mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Nah,
Ini dia rekan trader, adalah teknikal yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, bagaimanakah data-data fundamental rekan trader? Ini harap diperhatikan. Untuk data-data fundamental secara garis besar telah saya bilang bahwa untuk kalender ekonomi minggu lalu, akhirnya data non-farm payroll dikeluarkan rekan trader. Kita mulai dari hari Rabu ada data inflasi dari Inggris, dari Eropa juga ada, ya. Dan dini hari rapat pertemuan FOMC yang secara garis besar banyak yang mendukung untuk pemangkasan tingkat suku bunga, walaupun ada beberapa juga yang menolak hal tersebut. Tapi secara garis besar kita lihat bahwa apa yang terjadi, pasar masih terus melihat apa yang akan terjadi ke depan, ya, karena belum ada data-data yang masuk. Tapi setelah rekan trader lihat bagaimana klaim pengangguran awal, dia sedikit mengalami pelemahan, ya, pengangguran sedikit meningkat menjadi 235, ya. Ini data-data ini sudah dikeluarkan, diperbanyak ini data-datanya karena memang data ini adalah data-data tunda, ya rekan trader, ya. Kita lihat juga non-farm payroll yang tadinya 53.000 menjadi 119, ya. Ini juga kita bisa lihat, ya. Ini juga memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Tingkat pengangguran juga agak sedikit naik dari 4,3, prediksi 4,3, dia sedikit mengalami kenaikan menjadi 4,4%. Dan pada hari Jumat rekan trader bisa lihat indeks manajer pembelian manufaktur. Kalau rekan trader lihat dia berada di seputaran 51,9 dan untuk jasa berada di 55 dari 54,6. Nah, ini dia. Ini adalah fundamental yang terjadi pada minggu yang lalu. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat bagaimana untuk minggu depan dari tanggal 24 hingga tanggal 28 nanti. Yang pertama harus kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi yang melandasi hal tersebut. Dan secara garis besar, kalau kita lihat untuk kalender ekonomi harap diperhatikan mulai dari hari Selasa itu ada PDB Jerman dikeluarkan pada pukul 14.00, pada pukul 20:30 ada penjualan retail, indeks harga produsen IHP, ya, penjualan retail konsumen kepercayaan konsumen CB November, ya. Ini merupakan data yang harap diperhatikan pada hari Selasa tanggal 25 November. Sedangkan hari Rabu kita akan lihat bagaimana selain ada proyeksi musim gugur dari Inggris, kita lihat juga akan dikeluarkan PDB, akan dikeluarkan. Selain itu juga klaim pengangguran awal, kita akan lihat, ya, seberapa besar klaim pengangguran awal akan dikeluarkan, ya. Di plus juga rekan trader bisa lihat indeks harga belanja personal inti, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Indeks harga PCE inti juga bulan September, ya, dan penjualan rumah baru kita bisa lihat pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk hari Kamis dan hari Jumat itu libur hari Thanksgiving di Amerika. Jadi pada prinsipnya pasar Amerika tutup pada hari tersebut, tidak ada kalender ekonomi, ya, karena memang lagi tutup. Pasarnya juga merespon hal tersebut. Walaupun pada hari Jumat ada data IHK Jerman, data inflasi Jerman akan dikeluarkan. Jadi tetap rekan trader bisa memperhatikan data-data yang akan dikeluarkan, ya. Oke. Itu adalah secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal prediksi kita untuk minggu depan? Nah, ini dia. Untuk minggu depan kita masuk dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dalam perkiraan saya 1 minggu ke depan dia masih tetap memiliki sedikit tendensi untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa indeks dolar Amerika untuk minggu depan masih bisa punya peluang naik dari level paling terendah menurut saya itu di seputaran 99.180 hingga level tertinggi menurut analisa saya dia akan mencoba kembali ke level 100. Jadi 100.586 adalah level tertinggi yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika pergerakan 1 minggu ke depan. Bagaimanakah untuk Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, dalam pemahaman saya Euro USD hingga tanggal 28 nanti
tapi masih diliputi oleh semangat sedikit agak menyerah, melemah. Analisa saya menyatakan bahwa Euro USD ini masih punya peluang yang sangat besar, bisa tergocek, bisa sedikit jatuh, dan saya memprediksikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa jatuh hingga level terendah itu di seputaran, seputaran sini, sabar saya lihat dulu. Seputaran sinilah kalau menurut saya ya. Nah, dia bisa jatuh hingga level seputaran 1.14409. Walaupun harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk kembali naik juga sangat besar kan trader. Dan kenaikan dia itu bisa sampai level tertinggi di seputaran 1.15933. Nah, ini dia untuk Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling secara garis besar, kalau saya lihat rekan trader, pound sterling ini masih diliputi oleh semangat untuk sedikit melemah ya. Jadi semangat pelemahan masih tetap ada. Analisa saya, dia ini masih bisa turut mengalami pelemahan hingga level terendahnya itu di seputaran 1.29951. Walaupun semangat untuk kembali lagi ke jalur kenaikan bisa saja terjadi hingga level tertingginya di seputaran 1.31730. Nah, ini dia. Dan bagaimanakah untuk gold? Gold ini agak sedikit membara, agak sedikit mempunyai peluang untuk sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Tapi sebagai seorang yang optimis, saya bisa bilang bahwa sikap optimis masih tetap saya ambil walaupun dengan seiring luka bertubi-tubi, tapi sikap optimis saya itu masih tetap ada. Optimis yang ingin saya bawa buat rekan trader adalah gold ini akan mencoba naik hingga level 4191. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa imbas dari cinta ditolak, ya, dukun pun bertindak, tidak tertutup kemungkinan dia punya peluang besar kembali lagi keluar dari zona 4.000 dan menuju 3.930 atau 3.976 lah menurut saya. Tapi menurut saya dia ini secara garis besar memang dia agak sedikit bergerak sangat luar biasa, masih terus melihat wait and see. Tapi kalau kita lihat data yang ada di FedWatch, di mana kemungkinan data pemangkasan tingkat suku bunga udah kembali lagi ke zona 71%, artinya kalau memang pasar bereaksi sesuai dengan apa kata FedWatch, dia bisa naik rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa 4193 merupakan nilai yang kemungkinan bisa dicapai. Walaupun kita akan lihat juga komentar-komentar yang ada, tapi menurut analisa saya perjuangan terbesar gold itu akan bertempur di antara 4.000 hingga 4.100. Itu adalah perjuangan terbesar yang terjadi pada gold minggu depan. Sedangkan untuk USD yen Jepang, USD yen Jepang dalam kacamata saya, dia masih punya peluang untuk bisa naik. Walaupun tidak luar biasa banget, tapi peluang kenaikan itu masih tetap ada. Walaupun tidak terlalu tinggi-tinggi banget, ya menurut saya di 159.99 ada paling tertinggi lah. Tapi peluang untuk kembali melemah juga sangat kuat. Analisa saya dia bisa melemah hingga level terendahnya itu di seputaran 154.733. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah analisa mingguan kita. Ini adalah tema atau sedikit masukan yang coba kita sodorkan buat rekan trader semuanya. Sisanya rekan trader punya kepentingan untuk mencoba melihat lagi apa analisa kami dan harap disesuaikan dengan analisa yang dimiliki oleh rekan trader, karena itu adalah analisa yang paling terbaik
luar biasa dan tergacor buat rekan trader semuanya. Semoga analisa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader, selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Minggu terakhir bulan November, semoga November ceria ini kita lalui dengan sebuah senyuman kemenangan, sebuah senyuman profit untuk kita semuanya. Sampai ketemu kita di analisa bulan Desember minggu. Salam profit Indonesia.